itu orang berpolitik itu karena orang tidak punya pekerjaan. Iya, kan benar begitu. Transaksi seperti itu lumrah dalam sebuah pesta demokrasi. Ya bisa lupa bisa tidak gitu kan, tinggal nilainya gitu loh. Nilainya. Nah, kepantasannya itu misalnya nek nilainya banyak lumrah. Wis tau nampa. Pemimpinnya siapa saja kalau kita tidak dapat apa-apa rugi gitu loh. Nah, gitu loh. Ya ada tapi sebagian dan itu kecil. Iya betul. Ini pesimis banget ini. Dengan situasi di masyarakat karena di maaf ya, karena di dunia pendidikan pun kita tidak diajarkan moral. Demokrasi di Indonesia ini kan kalau menurut pandangan saya itu kan kayak COVID-19 menurut saya. Wah, Iya iki. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal wakil rakyat, tuan suara Hanya tahu. oke. Selamat bertemu kembali sedulur Talk Slow di program seperti biasa, program kita Talk Slow, ngobrol-ngobrol ringan. Ya. Untuk episode kali ini, Bung, Ya, temanya adalah ya kan. apa, Bung? Ratu Medeni gitu. Ya. Sedulur Talk Slow, tema episode kita kali ini adalah soal money politik. Ya, kenapa kita ngobrol soal money politik? Soalnya dalam waktu dekat ini kita mengadakan atau menyelenggarakan yang namanya pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dan biasanya ya kan sudah rahasia umum. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh yang sedang berpesta itu. Ya, toh. Apa itu? Ayo itu ya. Tapi yang mencolok sekali pelanggaran yang sering dilakukan adalah sebenarnya semua sudah tahu kalau itu adalah pelanggaran. Yaitu kalau orang-orang bilang itu serangan fajar. Tapi serangan fajar itu kan di ujung-ujung ya. Di ujung-ujung itu puncak dari money politik itu tadi ya. Itu pagi-pagi, Bung. Pagi-pagi. Ya, karena kalau siang udah nggak fajar, Bung. Oh iya. Itu serangan awan. Nah iya, lunch. serangan. Iki mangan judulnya. Oke, soal money politik itu ada yang mengatakan ya Yo sah-sah wae. sah-sah wae. Ada yang mengatakan bahkan wah kuwi wis budayane adewe gitu. Ada yang wah kalau gitu nggak mendidik itu. Nah, jane mendidik sapa? Nah, ya itu. Masalah. Nah, itu kita obrolkan aja itu. Ning tak tanya dulu nih teman-teman sini, sudah pernah ada yang nerima serangan fajar? Sudah pernah? Ini masih di bawah umur ya ini. Situ pernah. Nah, itu Saya tuh umurnya nggak- di bawah ini. Enggak pernah saya. Serangan pacar yang lain. Nah, Serangan subuh saya. Serangan sebelum subuh. Lesek-lesek ya. anak gue. Ning Ya. kita terlalu berat nggak sih bahasan soal itu money politik? Oh ringan. Maksudnya nganu, nek terlalu ringan kita bahas yang lain aja. Itu loh, yang barusan iki jane sing mirip kuwi lho. Kuwi tenan ora? Oh, aku ini nah itu Kuwi ampun. totalnya pirang menit kuwi? Waduh. Tahu. Wah, iki Aku lagi enggak. Mana Terbukti ini kalau saya ada. polos loh ini. Iya. polos lingi oke. Oke, teman-teman, episode kita kali ini soal money politik, saya menghadirkan atau mengajak teman ngobrol untuk soal ini, Bung. Ya. Yaitu Mas Purwanto, Mas Purwantoro. Ya. Dan Pak Nuryanto. Saya agak bingung manggil Pak Nuryanto soalnya nama panggilannya bukan Pak Nur. Pak Congo. Pak Ngo. Pangu. Saya tanya dulu lah sama beliau berdua ini, monggo ya didiskusikan soal sebenarnya money politik itu masuk ke suap, korupsi atau apa sih itu sehingga kok disebut pelanggaran itu?
money politik itu. Atau sebenarnya bukan pelanggaran, monggo. Sek. Nah, Itu iya. kok di swab itu kena Covid tapi itu tadi. Swab. Oh, Kok di swab? suap, Bung. Oh, swab. Dulan. Saiki mergo Covid itu swab apa-apa di swab saiki itu. Ya, monggo. Wih, saya wih. Saya ngenom dhisik. Ini berat ini. Jadi urusannya kan kalau kita bahas itu kok ora ono ahli politik toh. Ini paling cuma obrolan kaya ning pos ronda. Loh ini pas ronda ini. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita kan cuma sering dengar, saya sendiri belum pernah dapat belum pernah gitu loh. Jadi Nah, katanya ini- ada money politik, ada serangan fajar, serangan siang, serangan pagi. Itu saya sendiri belum pernah, cuma dengar gitu loh. Cuma kalau misalnya yang elit lokal ya pilkada yang sifatnya lokal itu kan kadang-kadang penuh kearifan. Oh, ini apa? Berarti penuh kearifan. Jadi tidak diberikan uang itu orang per orang bisa, tapi saya cuma dengar loh itu kalau orang ngobrol ya. Jadi orang ngobrol di kampung atau di masyarakat itu kok misalnya ada yang cuma minta bantuan PKK itu minta bantuan tiker gitu loh. Untuk nanti itu acara kalau ada arisan ya, ibu-ibu kan sukanya arisan itu Oh, itu ada gratifikasi. Oh, Iya, itu gratifikasi. masuk suap atau apa, tapi itu tendensinya kan politik, artinya kalau saya ngasih besok jangan lupa loh ya, jadi ngasih terus sama jangan lupa loh, coblos gitu atau itu loh, itu macam-macam. Jadi ada yang tenda, ada yang bentuknya semen, terus bagi yang hobi pancing, itu cukup suruhan aja beliin ikan itu, terus nanti Mancing bersama. dan sebagainya. Itu kreativitas masyarakat untuk berpesta demokrasi itu macam-macam. Artinya lah kalau itu disebut money politik atau itu biaya politik, nah ini kan jadi persoalan gitu loh. Ya, benar, kalau benar. yang dikatakan pesta, kalau misalnya istilahnya itu orang digawe, digawe ya. Jadi kalau misalnya saya punya hajat, saya mau nyalon lah, saya mau nyalon lurah atau nyalon dukuh atau nyalon bupati atau nyalon apa kan, saya orang yang punya hajat. Ya, saya punya hajat nih, nanti tolong saya dibantu ya. Itu kalau kita kan punya hajat kan kita melibatkan banyak orang lah. Kalau misalnya hajatane mau ngantenan paling kan cuma nyinom ya toh, atau apa di dapur. Tapi kalau hajatannya itu nanti ini milih lurah atau milih dukuh atau milih apa, milih RT lah, itu kan harapannya kan nanti saya terpilih. Nah, sebagai orang, kalau saya kalau saya seolah-olah seperti itu lah. Nah ini akhirnya kan ini kalau saya punya hajat, ini kan saya kan nggak mungkin toh saya mau minta tolong, saya punya hajat loh ini, nanti saya mau jadi RT, jangan lupa loh. Ini kan saya dianggap yang punya hajat ini loh. Nah ini terus saya memberikan fasilitas dalam bentuk tadi itu ada tiker, ada semen, ada mancing atau apa, itu dianggap itu biaya politik. Itu bagian dari biaya bagi saya, ya toh. Tapi bagi undang-undang saya ngerti, undang-undang mengatur hal itu atau enggak gitu loh. Karena ini cuma obrolan tingkat ya. Saya nggak ngerti hukum, cuma fenomena yang terjadi di masyarakat kan seperti itu. Kalau saya tim sukses mungkin pertimbangannya kan beda lagi, misalnya tim sukses lah gitu. Wah sana udah bagus 100.000, wah jangan sampai kalah gitu. 200.000 misalnya seperti itu. Nah kembali lagi kalau ya punya hajat gitu loh. Saya punya hajat kan, saya punya kepentingan. Nah sekarang mungkin nanti bisa didiskusikan ini itu biaya politik atau money politik atau apa. Tapi yang jelas di situ ada keinginan, ada pesta politik katakanlah suksesi lah gitu loh. Terus di situ kan ada unsur uang yang terlibat gitu loh. Karena ekonomi kita kan ekonomi uang ya. Uang lah, kalau zaman dulu kan mungkin apalah jagung apa zaman masih barter mungkin juga. Nanti kan bisa dibahas juga, artinya bentuk dukungan itu seperti apalah. Nah, itu harus mungkin bisa dimulai dari situ dulu gitu loh. Jadi misalnya kalau ini saya yang punya hajat itu kan
Ya nggak mungkin tau, aku wah kerajaan sepamun. Oh ini karena semua warga sudah mau mendukung gitu ya, saya mau jadi pemimpin. Intinya yang disampaikan Mas Gondrong itu kalau kita punya hajat, ya secara logika, ya aku kudu ngetokke biaya toh. Biaya iki mau bisa dikatakan biaya politik atau biaya demokrasi iki mau, atau ini politik uang iki mau. Nah ini jadi kan kalau misalnya pilihan misalnya pilkada itu kan yang terlibat kan uang yang di situ kan yang bergerak kan satu di sisi penyelenggara. Kalau itu ada KPU atau KPUD apa itu ya, atau neng anu ya panitia pemilih itu kan ya wis raga dhewe loh untuk menyelenggarakan. Terus saya yang punya hajat, terus mereka yang misalnya yang mau milih. Aku ya jane aku pengen milih, ning aku posisine jauh butuh bensin nih. Gitu kan ada alasan artinya karena itu butuh ya. Piye gitu menurut jenengan transaksi seperti itu lumrah dalam sebuah pesta demokrasi? Ya bisa lupa bisa tidak gitu kan, tinggal nilainya gitu loh. Lah kepantasannya itu misalnya nek nilainya banyak lumrah. Nek sithik kok sithik kan. Akhirnya ini menurut Pak Como gimana, Pak? Itu lumrah. Lumrahnya apa begini? Karena itu menjadi budaya, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Gondrong tadi itu budaya. Karena budaya, iya. Jadi hubungannya dengan untung rugi. Karena yang jelas sekarang di Indonesia ini, entah itu dari tingkat bupati atau mungkin dari tingkat yang lebih rendah lah, itu orang berpolitik itu karena orang tidak punya pekerjaan. Iya, kan benar begitu. Jadi misalnya sekarang banyak sekali calon-calon bupati yang mereka adalah pensiunan. Mereka sudah pensiun jadi pegawai negeri, mereka sudah pensiun jadi tentara atau jadi polisi, sudah mereka nyalon. Termasuk anggota DPR pun juga begitu. Banyak orang yang karena mereka tidak punya pekerjaan, akhirnya apa? Nyalon. Tidak punya pekerjaan tapi tidak punya uang. uang. Tapi punya uang, mereka nyalon. Mereka punya, katakanlah punya masa jadi nyalon. Maka di situ akan terjadi itu tadi untung rugi. Saya sebagai masyarakat desa kadang-kadang berpikir begini. Kaiki arep nyambut gawe dadi lurah, dadi anggota DPR, dadi apa? Gur kepengin sugih. Ya kan? Dia cari karena apa? Dia cari pekerjaan. Dia bukan seorang negarawan, dia bukan seorang yang politikus, tapi karena dia pengen mencari uang aja, dia mencari pekerjaan. Jadi jenengan mensinyalir bahwa orang-orang itu hanya mencari kekayaan, tidak ada niat untuk memimpin. Tidak ada. Kacau gitu. Kalau saya berpikiran begitu, karena yang terjadi begini, yang terjadi adalah para politikus sekarang adalah orang-orang ekonomi. Mereka bukan negarawan, bukan politikus, tapi mereka adalah pelaku ekonomi. Yang terjadi adalah seperti itu, walaupun itu tidak semuanya. Maka yang terjadi apa? Hukum yang mereka ciptakan itu semuanya mengacu pakai ekonomi. Berarti Mas Pur ini berpotensi untuk apa? Nyalon berarti. Sangat berpotensi. Siapapun sangat berpotensi yang punya uang. Nyalon apa sih? Calon kabupaten. Dan itu tadi misalnya money politik itu terjadi toh di masyarakat desa, seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam suatu masyarakat misalnya yang skop desa ya, masyarakat desa itu sudah pinter begini, saya mau memilih kamu kalau kamu karena hubungannya karena dia tahu bahwa dia dadi lurah itu golek gawean, ya kan? Golek gawean hubungannya dengan apa? Dengan uang. Maka aku jo nggak mau rugi, aku nyugih ke kowe neng kowe ya kudu nyugih ke aku, walaupun tidak nyugih mengkayakan saya, tapi misalnya fasilitas desa, aku gawe no dalan rakyatku, RT ku biar milih kamu, aku gawe no lapangan poli biar kowe tak pilih. Malah ada suatu masyarakat desa itu dibagi dan itu benar-benar terjadi. Jadi ada 3 calon lurah itu mereka menjanjikan semua. Akhirnya dia minta, aku duwe sing RT di situ, saya punya rakyat pemilih sekian. Nah, kowe wani ngenai apa? Yang satu ditawani kowe wani ngenai apa? Akhirnya dari sekian puluh orang itu dibagi, kowe milih A, kowe milih B, kowe milih C. Akhirnya apa? Semua 3 calon lurah apa yang bantu di situ. Yang bantu paling besar dapat suara besar. Itu memang benar-benar terjadi. Dan menurut jenengan itu baik atau enggak? Tidak baik. Tidak baik apa? Tidak Kenapa? baik.
hubungannya dengan tidak baik itu bahwa karena itu pikiran ekonomi tadi, pikiran rakyat seperti saya, wis ngetulke akeh mesti golek balen itu tadi, golek balen. Pak itu pasti. Tapi yang terjadi di masyarakat merespon itu, bahkan kemudian ngarani. Iya. Terus artinya kan ada imbal balik ya. Iya. Sama-sama untung, bisa dikatakan begitu, tetapi kok menurut jenengan jelek itu gimana? Jelek dalam posisi jelek dalam hal tertentu ya. Dalam hubungannya dengan pembelajaran politik, bahwa politik itu harus, katakanlah begini loh, seorang pemimpin harus bisa membuat maju suatu daerah yang dia pimpinnya. Tetapi yang terjadi itu tadi, kalau ya untung tapi hanya saat saja. Sesaat saja. Masyarakat diuntungkan sesaat saja. Ya, karena setelah itu ini menarik, Bung. Kalau kemudian seperti apa yang disampaikan Pak Congo, kalau untung itu saat saja. Tapi ada kepala entah daerah entah mana gitu, itu bisa jadi berperiode-periode. Nah berarti itu masyarakatnya kan diuntungkan selama dia jabat itu, Bung. Berarti kan tidak sesaat berarti. Kan begitu. Ya enggak? Sesama satu periode itu berapa tahun? Ya. Ya kan? Tapi kemudian, benarkah bahwa selama periodisasi beliau menjabat itu dia memimpin dengan baik, tidak kemudian berpikir mengembalikan modal itu tadi? Lah, masalah dia memimpin dengan baik atau dia balik modal atau tidak, bukan nyatanya dia terus berapa periode itu berarti kan masyarakat mendukung. Gimana Pak Mas Pur melihat situasi ini? Ya sekarang kan uang itu kan cuma sarana aja, artinya kan semua itu kan harus dibungkus dengan azas-azas atau prinsip-prinsip demokrasi yang luhur itu ya. Ya kan itu harus gitu loh. Seorang pemimpin kan harus punya visi dan misi. Ya itu harus itu. Nggak artinya kalau tadi ada saya singgung di awal ada yang sifatnya transaksional itu kan hanya pemanis-manis saja. Kalau nggak ada itunya itu nggak enak gitu loh. Gampang lah ya. Iya gitu loh. Tapi tetap secara tata kerja, secara politik kan tetap harus dibungkus dengan jargon-jargon yang memang ini bahwa saya nanti kalau terpilih akan melakukan ini. Ada janji-janji, pasti ada janji lah itu, ada janji politik yang mereka tawarkan gitu loh. Tapi kan kalau misalnya rakyat itu kan ada yang memang misalnya janjinya harus janjinya apa weh, kan komentarnya macam-macam, podo wae gitu ya. Artinya komentar-komentar masyarakat itu banyak sekali. Ada yang artinya masyarakat kan dua banyak, ada yang memang kalau misalnya dibayar uang juga nggak mau. Masa suara saya cuma dihargai 100.000 kayak gitu kan, ada juga seperti itulah. Macam-macam masyarakat itu macam-macam. Ada juga masyarakat kan misalnya mosok mau anyep gitu, mosok itu kan juga ada gitu loh. Berarti menurut jenengan itu biarkan saja terjadi seperti itu enggak masalah atau ada yang harus dihentikan praktek itu? Ya sebenarnya enggak juga gitu. Artinya gini loh. Kalau kita kembali lagi ya dari itu kalau kita bicara nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mana dulu pertama negara kita dibangun, kesepakatan awalnya seperti apa, niat luhur kita bangsa Indonesia, ya kita harus kembali lagi ke situ. Nah, kalau misalnya toh terjadi sekarang ini saya nggak ngerti gitu loh. Kalau saya pikir kalau para pendiri bangsa, saya pikir juga mungkin juga misalnya Pak Karno juga misalnya presiden pertama kali itu kan mereka sangat muda lah, umur 40 tahun sudah jadi presiden ya. Berapa orang juga sangat muda sekali lah, mereka sangat muda lah. Lah kalau sekarang tadi disinggung oleh Pak Ngo bahwa mereka pengangguran, rata-rata pensiunan ya nggak semuanya sebenarnya, tapi ada lah gitu loh. Tapi ada gitu loh. Nah kalau dilihat itu karena fenomena apa saya nggak ngerti, tapi kalau saya tadi kan cuma memotret aja yang terjadi di masyarakat seperti itu. Kalau saya sendiri misalnya ya itu sesuatu yang gak bagus bagi demokrasi gitu loh. Nggak bagus ya? Nggak bagus. Tapi sekarang kan kenapa nggak bagus? Ada pertanyaan lanjutannya lagi. Nah sekarang misalnya nggak ada uang, apakah sistem demokrasi yang kita anut itu bisa berjalan gitu loh? Nah itu kan jadi masalah juga gitu loh. Menurut Kokslo, apakah kalau tidak ada uang demokrasi berjalan?
Lah ya itu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, ini harus ditanyakan ke Madra. Wah, Urusannya kan ini sekarang. Ya, ini kan anak muda ini. Lah, anak muda. Dari tadi gelisah. Ini kan Itu pengen ngomong. Ini anak muda tapi pengetahuannya zaman dulu. Dari gesturnya kelihatan. Iya. Gelisah. Anu aja, dari jenengan yang melihat sekarang dulu aja. Nanti kita ada ke belakang. Yang sekarang ini menurut jenengan itu Anak muda, lumrah. Bung. Ada yang pemilih harus diperbaiki pemula atau bukan? bagaimana? Bukan. 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 Wis tau nompo. Aduh. Saya sebenarnya tertarik sama pertanyaan terakhir tadi. Demokrasi apakah membutuhkan uang? Tidak. Tidak selalu. Demokrasi kan. Tidak selalu berarti kadang-kadang membutuhkan juga. Dalam konteks tertentu. Oke. Karena prinsip dasar demokrasi adalah kayak ini kan, demokrasi saling mendengarkan, berpendapat, saling menerima, itu kan demokrasi. Asasnya kan demikian, tidak membutuhkan uang. Dalam konteks ini, dalam konteks pembangunan secara fisik tentu membutuhkan. Nah, Itu kalau pertanyaannya demokrasi apakah membutuhkan uang atau tidak? tapi dalam konteks pilkada Mm-mm. gimana? Tidak. Tidak Menurut saya membutuhkan. enggak. Sebelum jauh ke situ sebenarnya saya pengen nganu sih, kembali dulu sih. Ya, ya. Sebelum jauh tentang pemilihan umum dan macam-macam kan itu salah satu bagian dari perayaan demokrasi kan. Ya. Demokrasi di Indonesia ini kan kalau menurut pandangan saya itu kan kayak COVID-19 menurut saya. Wah, Iya iki. Iya iki. Apa lho iki? Oh iya, kayak pandangan saya seperti itu. Itu tuh virus baru yang datang dari barat, kemudian masuk di tanah ini. Kemudian ketika di rapid test, ternyata yang melek demokrasi itu tidak banyak. Sampai hari ini. sampai hari Mungkin kalau ini umur berapa? 16 tahun. 18 14, 3 tahun lagi berarti boleh milih tak? Hmm. Udah ngerti belum caranya berdemokrasi? 3 tahun lagi loh. Nah, Nggak ngerti. Artinya kita nggak melek demokrasi secara tekstual dan kontekstual. Jangankan ini yang masih 3 tahun ini ya yang puluhan tahun ora ngerti kok. KPPS ini nggak paham ini KPPS. Jadi ini menurut pandangan saya pemilihan umum itu bukan perayaan demokrasi. tapi yang terjadi sekarang itu kan transaksi seperti itu seperti lumrah saja, walaupun ya secara hukum dikatakan itu melanggar. Itu gimana? Ketika pemilihan umum, Ya ketika pilkada atau calon-calon itu biasanya kan memberikan janji. Mm-mm. Nah itu sebenarnya sesuatu hal yang konyol menurut saya. Oke. Karena tugas seorang pemimpin itu tidak memberikan janji, tapi menjalankan konstitusi dengan benar. Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Ya. Misalkan konstitusi adalah mensejahterakan masyarakat, ya pas kampanye nggak usah kampanye. Nanti rakyat sini tak sejahterakan, ya nggak perlu, wong itu sudah termuat dalam konstitusi. Amanat konstitusi. Bisa mana? Udah ada dalam konstitusi. Misalkan pembangunan jalan, aku tadi tak gawe ke jalan. Itu tuh nggak perlu dijanjikan, karena itu wajib mugalat, wajib mugalat apa? Wajib ain. Wajib ain. Terus oke. Terus kalau begitu, apa yang harus dilakukan seorang calon untuk mendapatkan suara kalau dia tidak menjanjikan apa-apa? Sebenarnya Apa kira-kira masyarakat punya poin-poin apa untuk dipilih kalau kemudian si calon tidak memberikan janji? Apa yang harus poin-poin yang harus diperhatikan? sebenarnya sebelum jauh ke situ, edukasi soal demokrasi harus dibenerin. Nah, menurut saya ke situ. Ya. Sebelum situ nggak usah ada pilkada. Oke. Karena menurut saya ketika sekarang kan mindset berdemokrasi masyarakat awam seperti saya dan teman-teman mungkin iki konco-konco saya ini kan perayaan demokrasi adalah jual beli. Padahal kan memilih seorang pemimpin itu ditentukan dari kredibilitasnya. Kredibilitasnya kan macam-macam. Nek cara wong Jawa mbiyen kan Oke, paham. Ya. seorang pemimpin itu bukan seorang yang kaya tapi wong sing jujur misalnya, amanah, kemudian biasanya gagah. Jadi biasanya punya kasekten gini, misalnya. untuk melihat seorang calon pemimpin itu jangan melihat pada saat proses pilkada, Tentu. tapi bagaimana proses kampanye. ya proses kampanye, tapi bagaimana perilaku atau track record kalau orang Jawa sekarang melihat track record orang itu selama dia hidup gitu ya. Kemudian tapi itu tadi dengan adanya politik uang atau transaksional seperti itu sehingga
usaha atau upaya untuk mencari pemimpin baik akan sulit. Karena otomatis yang nyalon yang punya uang, sementara orang baik belum tentu punya uang. Bagaimana seperti itu? Sebenarnya pembicaraannya ada dua kanal sih. Kanal pertama kita bareng-bareng mencari goals, cari sesuatu hal yang ideal untuk berdemokrasi, atau ini untuk ketawa-ketawa aja. Kalau untuk ketawa-ketawa aja ya memang seperti itu hari ini. Memang fenomenanya seperti itu, dan kalau misalkan kita mencari sesuatu yang ideal itu sangat kompleks kan. Apa yang harus dibenerin itu elemennya banyak banget. Termasuk tadi kita harus mundur lagi ke belakang. Soal generasi yang sebelumnya dan generasi yang sesudahnya harus ada kesinambungan dalam pemahaman berdemokrasi. Karena saya ketemu yang pemuda-pemuda zaman dulu yang dulu aktivis, sekarang saatnya mereka ada duduk dalam parlemen, ya tidak seideal apa yang mereka bicarakan. Artinya kan di situ nggak ada kesinambungan berpikir berdemokrasi antara yang muda dan yang tua. Karena faktanya memang isu semacam ini, pembicaraan semacam ini sudah ada sejak zaman kolonial. Bicaranya kita punya pemimpin yang ideal ketika waktu Hindia Belanda, misalnya VOC ada di sini, Belanda ada di sini, pemuda semuanya selalu mendiskusikan bicaranya mencari pemimpin yang ideal, bicaranya mensejahterakan masyarakat dengan baik misalkan. Setelah revolusi sampai reformasi hari ini juga pembicaranya sama-sama terus. Artinya nggak ada sustain. Antara orang-orang yang berpikir kritis ideal itu nggak sustain. Akhirnya mau patah-patah. Pembicaraannya sudah ideal. Pembicaranya ideal, prakteknya itu yang tidak selalu benar, karena rata-rata juga akhirnya terjebak dalam sebuah kondisi. Misalkan saya bisa ngomong daki-daki ya ini ya. Nanti suatu ketika nek butuh duit, yuk, siapa yang tahu kan? Itu yang terjadi hari ini, maksud saya. Itu yang terjadi hari ini. Banyak sekali mahasiswa yang ideal, kritis, pinter. Mereka mampu mengkritisi banyak hal tentang berdemokrasi, tentang tata negara dan macam-macam, ekonomi, hukum, politik. Tapi ketika mereka terpaksa ada dalam sebuah kondisi yang memaksa mereka untuk tidak jujur, nggak jujur. Dan ya kita nggak usah naif, memang itu yang terjadi hari ini. Terjadi gimana, hari ini. Pak Congo gimana Pak Congo? Tadi itu gimana? Jadi orang kritis itu ketika mereka tidak masuk dalam suatu masuk kekuasaan itu, mereka kritis. Tapi ketika mereka sudah masuk di situ, sudah nggak kritis lagi. Tapi kritisnya bagaimana mempertahankan posisinya. Itu saja. Iya. Betul. Bung. Tapi kan Bung Mas Mada, bahwa setiap pilkada pemilu itu kan ada KPU ya. Dia sebagai apa jenisnya? Penyelenggara, Bu. Kurator ya. Berarti kan dia punya parameter bahwa yang mau nyalon harusnya punya kemampuan ini. Nah, KPU sendiri itu harusnya yang bertanggung jawab sebelum dia mengumumkan calonnya ini. Misalkan gini, ada calon legislatif yang dulunya korupsi tapi tetap lolos. Yang dosa siapa itu berarti? Ya, kan faktanya memang itu tugas secara ideal KPU, tapi nyatanya kan tetap aja kan. Artinya ini tadi dawa iki. Iya. Artinya gini, singkatnya kita terjebak dalam praktek demokrasi pragmatis. Ya sekarang dalam tubuh hukum tata negara mana yang baik? Hari ini faktanya mana yang ideal dan baik dan sudah menjalankan konstitusi dengan benar? Termasuk masyarakatnya itu iya sendiri. Dong. Ya. Mana? Dari kan rakyat, konstitusi kan rakyat, presiden, MPR, DPR dan bla 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 bla. Oke, saya tanya ke Mas Pur, kenapa masyarakat sekarang memilih cara instan untuk memanfaatkan situasi ini? Kemudian meminta fasilitas-fasilitas. Apa yang terjadi di masyarakat? Bukankah sebenarnya mereka itu menginginkan pemimpin yang terbaik, tapi kemudian masyarakat juga perilakunya seperti itu, gitu loh. Jadi mungkin itu rasa frustasi dari masyarakat gitu loh. Jadi kan masyarakat kan sudah frustasi ya toh. Pemimpinnya siapa saja kalau kita tidak dapat apa-apa rugi gitu loh. Nah, gitu loh. Itu mungkin pikiran sederhana masyarakat loh ya, itu pikiran sederhana masyarakat. Tapi ada kasus lagi, banyak sebenarnya masyarakat yang peduli untuk menyuarakan. Cuman keterbatasan kapasitas. Iya. Untuk ngomong, untuk audiensi, ya akhirnya dipreke. Dan itu banyak terjadi dan saya ngalamin.
berkali-kali dalam beberapa forum, misalkan di Dati 2, Dati 1, yang terjadi juga kayak gitu. Karena memang masyarakat yang sebenarnya bisa kuat itu nggak punya suara, nggak punya kompetensi yang kapasitasnya cukup untuk membicarakan politik, demokrasi, ekonomi, macam-macam. Ketika gerakan itu dimobilisasi sama mahasiswa pasti dianggap subversif. Karena ya memang anak muda pasti kayak gitu kan. Pasti dianggap subversif. Ormas-ormas sekarang afiliasinya kemana tuh? Kita semua tahu lah. Itu bukan hal yang rahasia lah. Ormas-ormas itu ada di bawah mana? Ada di bawah siapa? Bahkan ketika seseorang mau nyalon pun, ya itu tuh udah bisa dikalkulasi nanti. Oh, kamu nanti gini itu udah. Ya semua ya, akhirnya itu tadi seperti yang dikatakan Mas Pur, masyarakat frustasi dengan situasi. Gimana Mas Pur yang tadi iya, jadi masyarakat itu frustasi karena gini loh, kalau tingkat masyarakat itu kan misalnya saya yang sering nongkrong di pos ronda yang teman-teman saya itu petani itu kan dia itu pemerintahnya siapa saja kalau harga naik teriak, nggak peduli itu sebenarnya. Misalnya harga pupuk naik, terus kita suruh makan apa? Pokoknya keluhan-keluhan, kan rakyat kan cuma punya hak untuk mengeluh gitu loh. Jadi dia punya hak mengeluh gitu loh. Perkara dia nanti keluhannya itu didengar atau enggak kan beda persoalan gitu loh. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya gitu loh. Artinya di zaman yang sekarang misalnya, kalau misalnya kita mencari pemimpin yang ideal, katakanlah yang ideal karena mekanisme demokrasi di Indonesia tentu saja ada undang-undang yang mengatur ya, tapi karena kita bukan ahli hukum ya undang-undang tapi yang jelas ada yang mengatur undang-undang itu ya. Nah sekarang masalah personel yang nanti misalnya mencalonkan diri. Nah sekarang misalnya pemimpin yang agung lah, itu udah era kerajaan gitu kan, pemimpin agung gitu loh. Nah itu kan juga kalau dicari sekarang juga susah karena profil seseorang menjadi baik itu kan bisa diwakili dengan gambar-gambar yang ditempelkan di pohon-pohon itu, di baliho-baliho itu, di materi-materi kampanye yang dia bisa seorang apa menjadi seorang apa yang sangat baik hati itu bisa. Artinya dengan teknologi, kecanggihan dan kepintaran orang akan teknik berkomunikasi itu bisa merubah itu seketika gitu loh. Sekarang misalnya kita kasih contoh sederhana, orang yang mau mencalonkan sesuatu di 2024 itu 2-3 tahun sebelumnya sudah bergerilya itu. Minimal memasang baliho yang gede-gede di tiap perempatan itu. Artinya masyarakat sama sekali tidak punya pilihan, tidak bisa memilih, sehingga hanya terpatok pada orang-orang yang memang ya memang rakyat dari dulu nggak bisa memilih, rakyat itu cuma dipilihkan. Gambarnya ya cuma itu aja gitu loh. Misalnya ya cuma dipilihkan kita itu. Kita dipilihkan. Sekolah pun dipilihkan. Tidak boleh memilih sekolah. Jadi kamu harus di sini. Jadi demokrasi kita bagaimana dong kalau rakyat tidak punya kedaulatan untuk memilih pemimpinnya? Gimana Pak Jomo? Sebenarnya seperti tadi, pemahaman demokrasi rakyat kita atau masyarakat di sekitar kita memang demokrasi itu mereka belum paham bahwa demokrasi itu kan hanya alat. Untuk apa? Untuk mensejahterakan. Tetapi karena frustasi itu tadi, dia sudah membayangkan, wah, iki nek ora dijaluk saiki sesuk mbok iso dijaluk. Sebenarnya ada fenomena unik juga di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kita secara verbal kehidupan kita berdemokrasi, tetapi dalam diri seluruh masyarakat Nusantara khususnya itu masih memegang teguh nilai-nilai kuno. Fenomenanya banyak. Ketika mau pemilihan lurah misalkan, orang-orang kuno itu biasanya malam-malam sebelum pemilihan itu nonton pulung. Artinya di situ ada nilai-nilai yang sebenarnya itu tidak sangat-sangat bukan demokrasi, tapi masih dipegang. Misalkan, kayak wangun dadi pemimpin karena turunannya kayak, atau kayak wangun dadi pemimpin karena duwe linuwe misalnya. Artinya praktek demokrasi ini jadi sinkritis dulu. Karena faktanya kehidupan masyarakat tidak demokrasi. Masyarakat Indonesia tuh di dalam kepalanya masih hidup di bayang-bayang kerajaan kuno gitu. Nah,
nganu nek pemimpinnya kae buka turunannya kae. Selalu kan sampai hari ini Wahyu Keprabon. Iya dong. Presiden mesti selalu cari caranya aku turunannya sopo gitu. Itu artinya demokrasi kita kan masih blur. Masih dalam lensa yang blur gitu. Ada harapan nggak untuk yang tadinya blur kemudian menjadi lebih jelas? Kalau aku ngomong dicekal nggak ya? Ora. Surya, kok dicekal kabeh. Menurut saya tuh demokrasi itu sangat-sangat klenik ya. Jadi karena sesuatu hal yang sangat fana untuk diterapkan di tanah kita ini. Karena satu, demokrasi itu menurut saya itu ideal ketika bisa diterapkan di masyarakat yang homogen. Oke. Homogen, jadi hidupnya sama dalam karakter masyarakat sosial yang sama. Neng Amerika, neng Jepang itu bisa Demokrasi justru. Demokrasi bisa, maksudku bisa diterapkan. Jadi diterapkan di Indonesia sakjane terlalu lucu kan. Maksudnya kebenaran mutlak ditentukan dari suara terbanyak. Mosok 1 tambah 1 ndak ada voting suara. Itu kan kegiatan demokrasi kan semacam itu, mencari kebenaran dengan yo sapa sing suarane paling oke. Nah, padahal sama dengan 3. Jadi sekarang 1 tambah 1 bisa 10, bisa 12, bisa macam-macam karena nggak kompeten yang tergantung voting. Dan suara itu bisa dimainkan dalam elit-elit tertentu, entah elit lokal, elit RT, elit kabupaten macam-macam. Jadi demokrasi itu menurut saya di tanah ini sangat-sangat tidak cocok. Sangat-sangat tidak cocok. Setuju ora? Mas Pur. Ini kan bahasanya kan jadi berat tau. Jadi rapat rodo. Memang tahu sih ya. Kamu santai ngobrol. Gini loh, kalau kita misalnya kembali ke politik lah. Sekarang politik itu sendiri kan suatu mekanisme bagaimana orang bisa mencapai kekuasaan lah. Ya toh. Apa itu? Apa tadi? Politik itu kan iya kan orang politik itu orang terjun ke politik itu pasti ingin berkuasa. Tidak ada orang yang terjun ke politik tidak ingin berkuasa, itu sangat aneh gitu loh. Ingin mengabdi. Lo nggak ada itu. Nggak ada. Ya boleh kalian Tapi itu kan politik ya? Iya, politik lah. Kalau kita bicara masalah money politik tadi di awal ya toh. Lah sekarang kalau kita bicara money politik, jadi money apa nek motik ya. Motik kalau bahasa plesetan, bahasa apa walian ya. Motik money atau uang, politik uang. Jadi uang itu menjadi instrumen atau panglima dari politik itu menurut saya gitu loh. Masalah mekanisme dan sebagainya tetap pakai demokrasi. Iya, tapi alat yang dipakai itu uang gitu loh. Kalau sistemnya kan kita tetap sepakat demokrasi sistemnya ya. Jadi sebenarnya yang terjadi bukan pesta demokrasi dong, pesta politik. Iya. Bisa dikatakan begitu loh masalahnya. Pesta politik ya. Iya. Jadi politik, ya. Kita tidak bisa berharap apa gitu dari. Nah kalau itu kalau kita ambil pesimisnya lah. Kalau kita sisi optimisnya ya ada nanti gitu loh. Artinya kan ini sisi-sisi yang kalau dianggap tadi money politik sesuatu yang buruk gitu, dianggap karena tidak semua orang menganggap itu buruk gitu loh. Kalau itu dianggap, karena tadi tak ulangi lagi, uang atau modik atau money itu kan bagian dari cara mengeksekusi politik itu loh. Nah, kalau di pepatah Jawa ada jer basuki mawa biyo. Kalau enggak jer ya enggak basuki. Kalau enggak jer ora basuki. Nek ora jer ora ro. Karena betul, jadi mana politik itu nggak bisa hilang. Nggak bisa. Kalau di Indonesia loh. Tapi seperti yang dikatakan Ahmad. Tidak bisanya itu karena apa Pak Jom? Karena kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Ya. Itu penyebab dari money politik adalah kesenjangan ekonomi. Itu. Jadi makanya dia hanya mencari kepentingan saat tadi. Aku ora entuk apa-apa ya aku wegah no. Wong dhek mulya kok aku ora entuk apa-apa kan gitu loh. Ya, yang terjadi seperti itu ya. Iya. Gimana Mas Manda? Putus asa sebagai orang muda, putus bener juga yang dikatakan orang. Enggak. Karena masih bisa diupayakan nggak? Masih. Anak-anak muda yang hari ini bisa besok ke depan. Tapi kalau memang hari ini sementara masih bisa dinikmati ya dinikmati dulu aja.
Politik ini dipati dulu. Lah ya bingung apa ya. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak ada urusan lagi mencari pemimpin baik, pemimpin ideal, enggak ada. Enggak ada. Boleh. Ya ada tapi sebagian dan itu kecil. Iya betul. Ini pesimis banget ini. Dengan situasi di masyarakat karena seperti maaf ya, karena di dunia pendidikan pun kita tidak diajarkan moral. Ya. Iya, karena di tata Maksudku itu negara, juga, di tata negara, di sekolahan kita tuh hanya di pendidikan apa sekarang itu? PPKN, kewarganegaraan, hak-hak warga negara tentang aturan-aturan, tapi mereka tidak ajarkan morale ra ono. Maka mereka hanya iki lho aturane, iki tuh aturane, tapi moralnya nggak ada. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya transaksi untung rugi itu tadi. Kalau kamu untung ya, kalau saya untung ya akan saya lakukan, kalau nggak untung ya tidak salah lakukan. Itu masuk di dunia pendidikan. Orang morale ini. Tapi nek aturan kan memang di aturan memang ada kalau yang namanya ada temuan money politik itu kan memang pelanggaran. Iya. Dan Aturan ya. Aturan segitu dan semuanya tahu bahwa oh si A ada temuan membagikan ini sembako ini. Apa tindakan dari KPU? Enggak ada. Kan dia bikin aturan bahwa kalau melakukan money politik berarti itu melanggar. Terus dari KPU sendiri ketika mendapat temuan apakah ada tindak lanjut misalnya dicoret misalnya. Soalnya gini, Bu. Kalau semua yang melanggar itu ditangkap, arano calon. Lah makanya. Iya, Ro. Loh, Lah itu mengerikan sekali, Bu. Iya betul. dan iki ra apa ora ana negara iki. Tapi kemarin ada fenomena lucu di kalangan anak muda itu rame di Twitter. Ya, gimana? Ini kan tahun 2019 2020 2021 kan ada pilkada. Itu anak muda tuh mulai bikin jargon. Rasane pilkada kabupaten tak uruse. Anak muda. Itu ada koyo nganu sih, ono keresahan sih dari anak-anak muda hari ini sih tentang pemilihan umum. Tapi selama kita ngobrol tadi, sebenarnya wis ana kesepakatan dong. Kesepakatan bahwa sing diarani money politik iki sing kaya ngopo, sing diarani biaya politik iki kaya ngopo. Lah wis jadi KPPS itu dong. Loh, ya aja gitu. Loh kita kan penyelenggara melek daripada sing tok. Kita kan penyelenggara proses pemilihan. Ya ora ngurus itu toh ya pastinya ya. Iya. Nah, makanya itu kudu ana kesepakatan nek kemudian umpamane iki ada salah satu calon terus mengundang lingkungan untuk datang. Saya tidak berkampanye. Saya hanya mengajak besok tanggal sekian datang nyoblos. Dia tidak mencalonkan tidak membicarakan besok nyoblos aku loh, tidak. Ning tanggal sekian coblos. Nyoblos. Udah karena rasa terima kasihnya si orang itu. Kemudian memberikan transport namanya. Karena dia datang. Sudah habiskan waktu di situ, meluangkan waktu. Itu termasuk money politik atau biaya politik gitu ya. Hal-hal semacam itu harus kita sepakati toh. Ya. Itu biaya politik yang itu tadi atau itu money politik atau yang seperti apa? Sebenarnya gini. Kalau secara hukum ya, secara hukum mungkin money politik dan tidak money politik itu bergantung kita dari memandangnya itu tadi. Podo-podo awake dijegur sumur karo awake dijegur sumur kan beda. Ning kalau podo pomo tiba ning jarak karo orang jarak podo lorone. Iya kan? Nah, itu juga sama. Money politik dan tidak money politik ini bergantung kepada itu tadi. Nah, dengan undang-undang, dengan aturan bahwa memberi uang punya maksud untuk biar dipilih. Dengan catatan ini. Neng seperti yang kasus tadi, podo ngene duit yang masuk money politik dan tidak itu tadi ya masalah. Nah, saya masalah rasa itu tadi. Nah, rasa tapi nek undang-undang ya masuk. Atau begitu ya, itu karena kan proses satu suara satu pilihan itu kan ada setelah era reformasi. Dulu kan sebelumnya kita juga pilkada kan nggak ada. Di era Orde Baru itu kan bupati, wali kota dan sebagainya itu kan nggak ada pilihan sama sekali. Dipilih DPR. Di DPR gitu loh. Artinya keterwakilan kita kan cuma di DPR, terus DPR nanti memilih itu. Dan ternyata dulu waktu itu hampir semua kepala daerah itu kan tentara.
pensiunan tentara aktif bisa ada. Nah, itu hampir ya. semuanya gitu loh. Iya. Nah, terus habis reformasi dibuka bahwa semua punya hak untuk mencalonkan diri dengan dipilih langsung. Nah, ini kan angin segar waktu itu awal-awal gitu loh. Iya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu ketika dipilih langsung oleh rakyat ya. Yang terjadi adalah mereka bukan negarawan, mereka bukan politikus, tapi akhirnya yang terjadi, kalau aku pengen jadi penguasa, pengen masuk dalam suatu lingkaran kekuasaan, punya masa. Iya, punya masa. Sebenarnya dia sendiri orang ekonomi yang tidak di bidang ekonomi, tapi golek sesuatu di situ. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke perilaku politik itu bagaimana kita berkuasa. Apapun boleh dilakukan asal menang. Nek ora ya ora politik itu. Mau apa? Ini lagu gitu loh. Gitu loh. Kalau politik memang pertarungannya di situ ya masalahnya. Nah, cuma karena kita menyadari kembali kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih maju secara demokrasi ya toh. Yang Amerika yang merdeka sudah 400 tahun, kita baru sekitar 75 tahun. Ya kan masih jauh kalau arahnya ke sana gitu loh. Oke, iya. Berarti kalau kemudian kita mengalami kebingungan antara biaya politik karo money politik, ya ora apa-apa ya. Padahal sih atuh, padahal sih sinau. Masih punya waktu untuk menikmati serangan fajar. Makanya dinikmati wae. Jadi sedulur tak loh, pembicaraan kita malam ini, ya episode kali ini, ketoke kesimpulannya. Piye? Kesimpulannya gimana? Selamat menikmati serangan fajar itu. Sebagai apa ya? Gimana? Mungkin lagi itu efek-efek negatif dari money politik itu potensinya akan membuat seorang pemimpin menjadi apa atau bagi rakyat seperti apa. Artinya kalau kita bersepakat bahwa money politik itu sesuatu yang nggak baik, sedangkan praktek money politik tidak bisa kita hentikan, minimalnya kita cuma bisa memberikan rambu-rambu kalau itu berlangsung dalam jangka waktu lama akan terjadi seperti apa. Mungkin yang dikasih tahu ke masyarakat yang secara literasi itu beragam, itu mungkin lebih ke situ gitu loh. Jadi pendidikan demokrasi penting. Nah, menjadi penting. Pendidikan politik. Pendidikan demokrasi ya. Ya, kalau saya pendidikan politik saja. Demokrasi? Pendidikan demokrasi, entahlah kita mau jadi demokrasi atau monarki atau kerajaan nggak masalah, tapi pendidikan politik itu yang perlu. Oke. Mas Mada? Ya, itu. Maksudnya saya malah putus asa. Iki politik cakro tadi. Itu. Wes itu ada lagi yang mau disampaikan soal ini? Ya tentunya soal money politik itu ya ada positif negatif ya. Ya enggak juga ya. Nah, sekarang misalnya kalau kita kan punya harapan, karena kan pemilih pemula nanti kan anak-anak milenial ya. Kalau misalnya saya kan generasi baby boomer lah gitulah. Itu kan wis mengalami coblosan yang berkali-kali lah dari zaman Orde Baru sampai reformasi itu kan saya ngalami, artinya terus ini kan harapannya kan bagi anak-anak muda karena katanya kan populasi di Indonesia nanti kan hampir 80% kan anak muda lah, itu usia muda. Nah, itu kan ya kita kembalikan ke anak-anak muda sebenarnya. Ya ini. Makanya suruh nonton. Karena mendengarkan. Negara ini ada di pundak kalian. Anak muda coba butuhe nganu pulsa karo koneksi internet cepet game lancar ya. Tapi memang begitu, orang yang sukses di politik adalah oportunis, katamu kan begitu. Iya, orang yang bisa memanfaatkan keadaan itulah yang nantinya akan sukses di politik. Iya, akan jadi pemenang. Jadi dengan yang sekarang terjadi ini memungkinkan tidak mendapatkan pemimpin baik masyarakat? Mendapatkan pemimpin yang diimpikan oleh masyarakat dengan situasi seperti ini. Pemimpin baik ya no hubungannya enggak sama uang dan tidak uang tadi. Ya enggak, ideal. Nah, makanya bisa enggak mendapatkan pemimpin yang ideal? Kalau kita mendapatkan pemimpin baik ya bisa. Bisa. Dengan seperti situasi yang seperti ini. Ya bisa. Bisa, tetap bisa.
Bisa. Presentasinya berapa? Tetapi nggak seleksinya tahu. tentu tidak kemudian seleksi awal ya. Seleksi awalnya tentu tidak ke baik dan tidak akhirnya. Punya duit atau tidak kan? Orang baik nggak punya duit, nggak bisa kasih modal untuk beli babon, untuk pengerasan jalan, padahal dia mungkin capable untuk memimpin, nggak bisa ikut. Karena yang akhirnya menjadi calon kan yang punya uang yang bisa kasih. Seleksinya akhirnya punya uang apa tidak. Persoalan bahwa yang punya uang itu kemudian juga baik atau tidak baik itu lain. Tapi sejak awal seleksinya sudah di situ. Yang terjadi ketika kemudian tuntutan masyarakat adalah babon, kambing, lapangan voli, lapangan sepak bola, seperti itu. Iya kan? Iya. Yang terjadi seperti itu. Itu yang kalau yang apa ya? Yang terjadi seperti itu. Kalau saya kan gini, ini kan situasional. Artinya kan yang namanya tindakan atau action atau sesuatu yang dilakukan itu kan bagi yang melakukan adalah satu jalan keluar, satu solusi gitu loh. Artinya sampai saat ini mungkin belum ditemukan cara yang canggih ya, yang demokrasi yang jujur adil itu ya, yang jurdil itu belum ditemukan gitu caranya. Dibedil gitu. Kalau saya begini, kuncinya adalah pemimpin yang baik. Bagaimana kita partai yang kecil, jumlah partai yang sedikit. Oke, ini soal jumlah partai ya? Iya. Iya. Karena apa? Hubungannya dengan kepentingan itu tadi. Maka baik bagi suatu golongan, bagi seseorang belum tentu baik bagi golongan yang lain, partai yang lain. Maka untuk menyederhanakan bagaimana pemimpin yang dianggap baik, ya yang dianggap baik adalah bagaimana kita menyederhanakan partai. Seperti Amerika kan cuma 2 partai itu juga, Demokrat sama Republikan. Cuman rata-rata kalau demokrasi dengan sedikit partai itu lebih selektif, lebih apik. Kamu jenenge mencari calon-calon ini lebih mengerucut. Jadi artinya banyak partai itu bukan kemudian menandakan bahwa negara ini demokrasi ya? Belum tentu juga. Maksudnya itu tidak mengoptimalkan nilai-nilai demokrasi. Maksudku kan tidak mungkin dari 200 sekian juta masyarakat Indonesia itu enggak satu atau 3 provinsi kita ada berapa? 30-an ya, 30 orang. Itu cuma 0,000 sekian dari 200 sekian juta kan mungkin nggak ada orang baik gitu. Cuman kenapa akhirnya sulit ketemu karena potensi demokrasi itu tidak dioptimalkan gitu. Sebenarnya permasalahannya kan ada di situ. Kalau saya sempat berpikir, saya setuju bahwa terlalu banyak partai itu tidak begitu kondusif untuk melaksanakan demokrasi atau politik yang ideal gitu. Karena banyak partai justru semakin mencirikan banyak kepentingan. Iya. Mestinya kan kepentingan itu diwadahi sehingga menjadi kesepakatan yang solid gitu loh. Ya. Orang kemudian ketika beto metu gawe partai, artinya banyak partai banyak kepentingan dong kalau gitu. Sementara kan sebenarnya tujuan kita kan satu. Negara ini sejahtera masyarakat. Jadi ibarat masyarakat itu konsumen kan negara sudah menawarkan konsumsi yang sehat dulu gitu maksudnya. Iya. Bukan perdebatan yang ditawarkan. Betul. Tapi sesuatu hidangan yang sudah siap untuk disantap. Misalkan masyarakat sebagai konsumen. Hari ini kan enggak yang ditampilkan adalah perdebatan ini. Bukan kredibilitas. Yang tidak dioptimalkan sebenarnya kan potensi-potensi di sisi itu. Bung Pak Imo, setuju multi partai atau sedikit partai? Sedikit. Kenapa? Ingat Orde Baru. Kangen Orde Baru. Kangen. Nah ini mau nih. Banyak apa sedikit? Kalau prinsipnya ini sedikit lama-lama menjadi putih. Menurut Mas Pur, sedikit partai atau multi partai? Tergantung ya. Tergantung sing order. Semakin banyak partai semakin banyak sablonan. Tapi enggak seperti itulah. Gimana menurut Pak Mas Pur? Aku piye ya nek kalau kita misalnya saya nggak ada pengaruhnya, mau sedikit mau banyak itu nggak ada pengaruhnya. Artinya ini satu, nek saya menganggapnya bahwa bernegara berpolitik itu suatu proses gitu loh. Saya lebih menganggapnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini belum ideal itu sedang berproses. Iya, sedang berproses saja nek saya gitu. Jadi kedewasaan masyarakat, kedewasaan politisi-politisi itu
berproses. Karena gini loh, kita kalau memilih, menentukan, kan siapa sih wani jamin? Nggak ada jaminan. Okay. Mau disedikitkan, mau dibanyakkan, mau diganti sistemnya, ya semua kan cuma ya politik itu kan jargon-jargon aja lah. Tapi kan kalau ini saya yakin proses masyarakat sebenarnya kalau semakin banyak yang protes, semakin banyak yang nggak puas, saya pikir kan selalu akan ada perbaikan-perbaikan gitu loh. Jadi kita juga tidak mungkin juga menginginkan perubahan yang instan ya, karena ini sebuah proses. Negara kita baru merdeka 75 tahun ya. Sementara Amerika 200 tahun. 400 tahun ya. Mereka sudah hidup di alam demokrasi ya. Wis sik do gelo dhewe-dhewe ya. Aku sik ngomong iku Singapura. Nah, Singapura 6 loh. tapi kecil ya. Kecil ya. Malaysia itu juga 6 itu negara. Kalau kita harus mencontoh ini, mencontoh masyarakat atau negara Jangan mana? mencontoh, Bung. Enggak baik. Mencontek itu kan enggak baik. Iya. Sistem demokrasi yang tadi kan Mas Mada bilang demokrasi nggak cocok nih untuk Indonesia. Apa yang cocok? Sementara nek saya seneng federal sih. Federal sih. Karena Saya iki mergane seneng ngepit apa ora? pitu tahun 80-an gone bapakku ki federal. Federal gitu. Saya kira ono pelantangannya loh. Federal itu yang bagaimana? Negara-negara bukan negara bagian sih. Amerika itu kan juga federasi. Jadi setiap daerah itu bisa mengoptimalkan daerahnya masing-masing. Nah, sekarang kan mesake misalkan daerah-daerah yang punya potensi ekonomi dan sumber daya yang baik, kon pasok ning pusat, balike ra sepiro gitu. Itu kan enggak seimbang. Jadi otonomi belum cukup lah ya. Otonomi sebenarnya sekarang kan juga udah nggak otonomi amat tuh. Oke. Tetap terpusat tuh. Demokrasi terpusat tuh. Jadi tetap salah satunya kenapa demokrasi kita nggak pernah berjalan mulus karena corak masyarakat kita tuh lain-lain. Jadi cara menanggapinya tuh juga lain-lain. Kayak Amerika itu setiap negara bagian Texas, California dan macam-macam itu punya ciri masyarakat masing-masing dan mereka bisa menyikapi demokrasi Amerika itu dengan caranya masing-masing. Rano sing ribut. Makanya kemarin waktu Joe Biden sama Donald Trump pilihan itu yo setiap daerah tuh pemetaannya jelas. Oke. Itu menurutku sehat. Menurutku itu keren sih ya walaupun dengan proses yang panjang ya, tapi kenapa apa salahnya nek kita nggak menyontoh sesuatu yang baik gitu. Jadi Republik Indonesia Serikat begitu. Maaf ya tapi ya. Tapi kita pernah loh serikat. Ya, cuman kan itu dibubarkan karena dulu jadi negara boneka Belanda pada sekitar tahun 48 itu. Jadi negara boneka akhirnya terpaksa untuk dibubarkan, balik ke negara kesatuan. Nah, negara kesatuan kita pun sekarang juga nggak tahu. Wong Indonesia itu yang kepiye kan kita juga nggak tahu. Jadi wong Indonesia yang kepiye Yang seperti ini kita nggak tahu kan. Ya yang nggak tahu. Yang serangan pacar, yang minta lapangan poli, yang minta ini wis cukup lah. Masalah kowe baru kowe arep mimpin kepiye cara ngopi sing penting desa kowe wis ono. Tapi sepertinya itu di Pulau Jawa sih yang paling kental nuansa kayak gini. Itu iya? di daerah-daerah pelosok ya enggak banget. Enggak. Pernah ketemu di daerah mana? Pernah. Di mana? Di NTT. Di NTT bagaimana? Di NTT itu ya masih primordial loh, masih masyarakat adat. Jadi mereka moralis. Nah, itu Pulau Jawa wis amburadul. Kembali ke apa yang disampaikan Mas Dondro. Bisa jadi ini memang proses. Hikmahnya itu. Lah iya, ini memang proses. Pokoknya disadari, dimaknai bahwa ini proses. 75 tahun lagi ya, Bung. Iya. Kalau kita kemudian berkiblatnya ke 400 sekian tahun tadi, yo atuh banget. Bisa jadi baru nganti satu sih wis apik. Ya. Ora malah hancur. Nek cara simbah kita kan nek ora saiki ya muga-muga putune. Kan ada ini bukan untuk kita tapi untuk Untuk anak cucu kita. Nah, Oke, sedulur talk slow. Nek anu anak cucu kita juga kayak gitu. Ini bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. paling tidak itu ngono Terus enggak apa-apa. Sampai pada akhirnya pasti ketemu lah di mana Ya, masyarakat pasti. itu kemudian mapan, mereka Ya, sudah ya. tidak mau lagi dijual suaranya karena aku ora butuh, aku sudah duit kok. Nah, Ya benar. toh, wis aku milih pemimpin sing apik wae. Aku ora butuh duitnya sapa-sapa, aku wis sejahtera Ya, gitu. iya. Suatu saat akan ketemu lah masa itu dan Iya. akhirnya pemimpin mendapatkan pemimpin yang ideal.
Atau bahkan mungkin di saat itu sudah tidak ada orang yang mau jadi pemimpin. Nah justru pada saat itu malah ada pemimpin yang baik biasanya. Karena pemimpin yang baik tidak pernah mencalonkan diri. YouTuber pemimpinnya. Kita ini diterus-teruskan ramu-ramu karena ini masalah yang memang kalau dibicarakan ya banyak sekali variabelnya, jadi nggak akan rampung-rampung. Kita khusus hari ini ngomong money politik, tidak ada kesimpulan, monggo sedulur talkshow disimpulkan masing-masing, mau setuju money politik, mau itu lumrah, mau itu harus diselesaikan. Mari kita berproses bersama-sama, mari kita berpesta politik, berpesta demokrasi, selamat menikmati apa yang sudah disuguhkan oleh negara ini. Apa ya omongan apa Bang? Ayo. Ya ditutup, Bang. Ayo. Masuk perlu disuap nggak nutup? Wes disuap. Ya, sedulur talkshow. Sampai di sini dulu ngobrol kita berbanyak teman. Kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Pokoknya kita bersepakat untuk tidak menyimpulkan. Tapi menikmati. Nah, kita menikmati. Nah, kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Selamat malam. Salam talkshow. Rata Gapsasmi. Bingung. Cok, nah aku legine ning isor.